Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eja Prastio dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5B. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas lab 1915, yaitu lab Implement an IPv6 DMVPN fase 3 Spoke Topology. Di sini pada part pertama kita bangun jaringan dan konfigurasi dari setiap perangkat. Nah, di sini kita susun dulu untuk topologinya. Di sini menggunakan 3 router dan 1 switch. Nah, di sini kita ubah dulu untuk nama perangkatnya. Di sini kita ubah menjadi R1. Ini kita ubah menjadi DMVPN. Ini kita ubah menjadi R2. Dan ini kita ubah menjadi R3. Berikutnya kita pasang untuk kabelnya. Yang pertama dari R1 ke arah DMVPN. Berikutnya dari DMVPN ke arah R2. Berikutnya dari DMVPN ke R3. Berikutnya kita hidupkan untuk perangkatnya. Setelah itu kita konfigurasi untuk setiap perangkatnya. Yang pertama di sini R1. Kita tunggu aktif dulu untuk perangkatnya. Di sini kita pilih konsol, open console. Yang pertama kita hostname menjadi R1. Setelah itu kita izinkan untuk IPv6 routing. Kita hapus untuk IP domainnya. Lalu kita berikan banner MOTD. Berikutnya kita konfigurasi untuk konsolnya. Dan di sini kita berikan konfigurasi juga untuk telnet dan SSH. Setelah itu kita berikan IPv6 routing. Berikutnya kita masuk ke interface G001. Ini interface yang mengarah ke DMVPN. Berarti di sini interface G0/1. Di sini kita berikan IPv6 address, lalu kita aktifkan untuk interface-nya. Setelah itu kita konfigurasi untuk R2. Di sini kita pilih konsol, open console. Yang pertama kita hostname menjadi R2, lalu kita izinkan IPv6 routing, dan kita hapus untuk
IP domain lookup-nya. Berikutnya kita berikan banner MOTD. Berikutnya kita konfigurasi untuk konsolnya dan kita konfigurasi untuk telnet atau SSH-nya. Setelah itu kita konfigurasi untuk IPv6 routing. Berikutnya kita masuk ke interface G001. Berarti ini interface yang mengarah ke DNVPN. Di sini kita berikan IPv6 trace dan kita aktifkan interface-nya. Setelah itu kita berikan konfigurasi juga untuk interface loopback 1. Di sini kita berikan IP address versi 6. Berikutnya kita aktifkan untuk interface-nya. Setelah itu kita konfigurasi juga untuk interface loopback 1. Di sini kita berikan IP versi 6 dan kita aktifkan interface-nya. Berikutnya kita masuk ke konfigurasi R3. Sama seperti sebelumnya, di sini kita hostname menjadi R3. Kita aktifkan untuk IPv6 routing. Kita hapus IP domain lookup-nya dan kita berikan banner MOTD. Setelah itu kita konfigurasi untuk konsolnya dan kita konfigurasi juga untuk telnet dan SSH. Berikutnya kita konfigurasi untuk IPv6 routing dan kita masuk ke interface G001. Ini interface yang mengarah ke DNVPN. Berarti di sini interface E0/0. Di sini kita berikan IPv6 trace dan kita aktifkan interface-nya. Setelah itu kita konfigurasi juga untuk interface loopback 0. Berikutnya interface loopback 1. Di sini kita berikan IPv6 address. Berikutnya kita konfigurasi untuk DNVPN layer 3 switch. Di sini kita hostname menjadi DNVPN, lalu kita aktifkan IPv6 routing. Setelah itu kita aktifkan juga untuk IP routing versi 4 dan kita hapus untuk IP domain lookup-nya. Dan juga kita berikan banner MOTD. Berikutnya kita konfigurasi untuk konsol dan juga telnet SSH. Setelah itu kita konfigurasi untuk interface G1011. Ini interface yang mengarah ke R1. Berarti di sini interface E0/0. Di sini kita matikan untuk switch portnya
dan kita berikan IPv6 address. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface G1012. Di sini kita matikan switchport. Di sini untuk G1012 interface yang mengarah ke E0/1. Di sini kita berikan perintah untuk mematikan switchport dan juga kita berikan IP address versi 6. Berikutnya untuk interface G1013, ini interface yang mengarah ke R3. Berarti di sini interface E0/2. Sama seperti sebelumnya, kita matikan switchport dan kita berikan IPv6 address. Setelah itu kita berikan IPv6 root, lalu kita end. Berikutnya di part 2, implement IPv6 DMVPN fase 3. Nah, di sini kita akan mengimplementasi DMVPN menggunakan IP versi 6. Dari R1, di sini kita tes dulu. Kita ping ke arah loopback 0 pada R2 dan R3. Nah, di sini sudah terkirim atau terhubung. Sekarang yang ke R3. Nah, sudah terhubung juga. Berikutnya di step 2, configure the tunnel interface on the hub router. Nah, di sini kita buat tunnel interface. Berikutnya di sini kita masukkan mode GRE multipoint IPv6. Setelah itu kita berikan source. Di sini kita sesuaikan untuk interface-nya. Di sini kita ubah menjadi 0/1. Berikutnya kita berikan tunnel key 999. Setelah itu kita berikan IP address versi 6-nya. Berikutnya di bagian B, kita konfigurasi NHRP server. Nah, di R1 ini kita berikan NHRP server network ID 1. Kita berikan authentication dan kita ubah menjadi map multicast dynamic. Berikutnya di bagian C, kita konfigurasi bandwidth di R1 ini. Di sini kita berikan bandwidth 4000 dan untuk MTU kita berikan 1380. Berikutnya di bagian D, kita verifikasi
tunnel interface yang baru kita konfigurasi. Di sini kita jalankan perintah show interface tunnel 1. Nah, di sini tunnel 1 is up. Berikutnya di bagian berikutnya kita cek untuk IP versi 6. Nah, ini untuk IP versi 6 ya. Berikutnya di step 3, configure the R2 and R3 spoke router tunnel interface. Sama seperti sebelumnya di R1, sekarang kita buat untuk R2. Di sini kita buat interface tunnel 1. Berikutnya kita berikan atau kita buat mode DRE multipoint IP versi 6. Berikutnya kita berikan source-nya. Di sini lumpik 0. Berikutnya kita berikan tunnel key 999. Setelah itu kita berikan IP versi 6 address-nya. Berikutnya di bagian B, di sini kita konfigurasi NHRP client. Nah, di sini kita konfigurasi untuk NHRP ya. Berikutnya kita berikan autentikasi. Berikutnya kita ubah menjadi multicast dynamic. Di bagian C kita atur untuk paket overhead. Di sini kita berikan bandwidth 4000. Berikutnya kita berikan perintah IPv6 TCP address MSS 1360. Di bagian F kita ke R1. Di sini kita lihat status DNVPN menggunakan perintah show DNVPN detail. Nah, di sini untuk DNVPN interface tunnel 1 is up. Artinya ini aktif atau bisa digunakan. Di bagian G kita lihat juga untuk IP versi 6 NHRP detail. Nah, ini untuk IP versi 6 ya. Berikutnya di part 3 kita konfigurasi EIGRP untuk IP versi 6. Step yang pertama kita hapus static root. Nah, di sini di R1 ini kita hapus static root-nya. Sama dengan R2 juga. Berikutnya kita berikan untuk R3.
Berikutnya untuk DMVPN, berikutnya di bagian B kita buat classic mode IPv6 EIGRP dengan AS number 68. Di sini kita masuk ke R1, kita buat EIGRP menggunakan IP versi 6. Di sini kita berikan router ID 1111. Berikutnya kita masuk ke interface tanggal 1. Di sini kita berikan EIGRP 68. Berikutnya di R2, sama seperti sebelumnya kita buat klasik EIGRP. Di sini kita berikan router ID 2222. Di sini kita remove untuk IPv6 split horizon. Berikutnya kita masuk ke interface loopback 1. Di sini kita berikan perintah IPv6 EIGRP 68. Berikutnya kita buat juga untuk R3. Di sini kita berikan router ID 3333. Berikutnya kita masuk ke interface tanggal 1 dan kita berikan IPv6 EIGRP 68. Berikutnya kita remove untuk IPv6 split horizon. Berikutnya kita masuk ke interface loopback 1. Di sini kita berikan IP versi 6 EIGRP 68. Berikutnya di step 2, configure dynamic routing for the underlay network. Di sini kita konfigurasi dynamic routing. Yang pertama di R1, di sini kita berikan router ID 10111. Berikutnya kita masuk ke interface E0/1. Nah, di sini kita berikan EIGRP 168. Berikutnya untuk R2, kita buat EIGRP 168. Di sini kita gunakan router ID 20222. Berikutnya kita masuk ke interface T0/0. Berikutnya kita masuk ke interface loopback 0. Di sini kita berikan EIGRP 168. Berikutnya untuk R3, sama seperti sebelumnya,
Di sini kita berikan router ID 30.3.3.3. Berikutnya kita masuk ke interface di 0/0. Di sini kita berikan EIGRP 168 dan kita berikan juga untuk interface loopback 0. Berikutnya kita konfigurasi untuk DNVPN. Kita gunakan router ID 40.4.4.4. Di sini kita masuk ke interface 0.1.0.11. Ini interface yang mengarah ke R1. Berarti di sini interface 0/0. Kita berikan EIGRP 168. Berikutnya kita berikan juga untuk interface 0/1 dan juga untuk interface 0/2. Berikutnya di bagian B kita verifikasi untuk dynamic routingnya. Di sini kita ke R1. Nah, ini untuk dynamic routing yang baru kita buat. Setelah itu di bagian step 3 kita verifikasi DNVPN fase 3 operation. Nah, di sini pada R1 kita jalankan perintah traceroute ke loopback 1 pada interface R2 dan R3. Ini kita traceroute ke arah R2. Nah, di sini sudah ada rutenya. Berikutnya kita traceroute ke arah R3. Nah, di sini juga sudah ada. Di bagian B ini sama juga. Berikutnya di step 4 observe dynamic tunnel creation. Di R2 kita traceroute ke arah interface loopback 1 yang ada di R3. Di sini kita cek. Nah, ini untuk rutenya. Berikutnya kita jalankan perintah terus traceroute lagi yang mengarah ke R1. Nah, ini untuk jalurnya. Baik, sekian pengerjaan tugas dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.